Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Menjelang akan kemunculannya Imam Al-Mahdi, maka situasi akan semakin tidak terkendali. Perbedaan dan perselisihan akan terjadi di mana-mana, dan orang-orang bingung mencari panutan pada siapa yang harus diikuti sebagai panutan untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Akidah agama sudah tergadaikan karena takut tak mendapatkan dunia. Para pesohor banyak yang memalsukan kata dan kalimat demi tujuan yang disembunyikan. Inilah yang disebut dengan terulangnya kembali Perang Badar. Maka dapatlah diketahui bahwa meskipun hanya sedikit orang yang bertahan dengan kebenaran, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap membuatnya menang. Dan di antara sebab semua kemenangan atas kebenaran di atas kebatilan dan angkara murka itu adalah munculnya Imam Al-Mahdi bersama dengan pasukan panji-panji hitam dari timur. Dari salah satu yang ingin kami sampaikan kepada semuanya, sebelum terjadinya pelaksanaan peristiwa itu, adalah bahwa sebagian dari pasukan panji-panji hitam dari timur itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berwujud rupa manusia sebagai bagian dari sistem pengamanan kegaiban yang diwujudkan dalam dunia lahir dan diketahui oleh semua umat. Maka ketahuilah bagi semuanya, sedemikian rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Imam Al-Mahdi sebagai pemimpin dalam kehidupan di akhir zaman untuk menegakkan kembali hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebenaran yang tidak bisa dibantah dan diperbantahkan oleh siapapun, dan bahkan dengan semua bukti-bukti yang nyata senyata-nyatanya, meskipun dimustahilkan oleh semua orang. Dan yang demikian itu adalah bagian dari pembuktian atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa atas segala kejadian, penguasa atas segala ciptaan, dan penguasa di atas segala-galanya. Mengenai akan hal ini, maka kami mengingatkan kembali kepada semuanya tentang rahasia yang terkandung dalam lafal Alif Lam Mim, yang sesungguhnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kerahasiaan itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buka melalui malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada sang Khalifatullah Al-Mahdi. Dan rahasia Alif Lam Mim itu sesungguhnya adalah alif dimaknai dengan makna bahwa tiada sesuatu pun yang akan melebihi dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lam dimaknai dengan makna bahwa tiada satupun di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mim mengandung makna, dimaknai dengan makna bahwa sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiadalah yang lebih dikasihi oleh sang kekasih, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi rasa kasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Al-Mahdi. Bahkan dalam kehidupan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh semua umat bahwa beliau adalah orang yang paling sayang dan menyayangi putrinya,
yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala buka tentang rahasia akhir zaman bersama Imam Al-Mahdi, maka rasa sayang beliau pun kepada Imam Al-Mahdi melebihi dari rasa sayangnya kepada putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dan karena sesungguhnya bahwa rasa kasih sayang beliau kepada Imam Al-Mahdi itu adalah bagian dari rasa sayang dan cinta beliau kepada putrinya. Karena sesungguhnya bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu an yang dilahirkan kembali ke dunia dalam peradaban akhir zaman. Semua penjelasan ini tentu akan memperjelas dari semua yang dianggap samar-samar hingga terbukti secara nyata sampai pada waktu yang sudah sangat begitu dekat saat Allah Subhanahu wa taala memunculkan Imam Al-Mahdi. Selanjutnya kami akan menyampaikan kepada semuanya tentang yang tersirat dalam lakon wayang Wisanggeni Takon Bopo. Hal ini sangatlah perlu dan sangat penting untuk kami sampaikan kepada semuanya, agar bisa menjadi pedoman bagi semuanya dalam rangka menghadapi keadaan dan situasi menjelang munculnya Imam Al-Mahdi, yang tentu saja bahwa meskipun keadaan dan situasi itu hanya berlangsung dalam hitungan hari, namun tentu saja bahwa apa yang akan diambil sebagai keputusan pribadi setiap orang pada waktu keadaan dan situasi itu terjadi, maka keputusan itulah yang akan menentukan hidupnya sendiri di waktu dan masa yang akan datang bersama Imam Al-Mahdi. Maka ketahuilah bagi semuanya bahwa yang dimaksud dengan lakon Wisanggeni Takon Bopo itu adalah sebuah kisah di mana Wisanggeni datang ke Kahyangan guna untuk bertanya kepada para dewa tentang siapa bapaknya. Dan karena semua yang ditanya para dewa itu tidak ada yang menjawabnya, maka Wisanggeni pun marah. Kemudian diobrak-abriklah seluruh isi istana Kahyangan, termasuk para dewa pun kena getahnya dari kemarahan Wisanggeni. Mengenai kisah tersebut, sesungguhnya adalah mengandung makna sebagai sesuatu kisah yang nyata akan terjadi pada waktu yang akan datang ini. Jika kami menerjemahkan atas kisah itu dengan terjemahan yang benar sebenar-benarnya, sesuai dengan catatan kehidupan akhir zaman, maka berhati-hatilah bagi semuanya, sebab benar dan salah akan diputuskan pada saat peristiwa itu terjadi, sehingga keputusan itu akan dijadikan sebagai keputusan setiap individu dalam menentukan hidupnya sendiri di waktu yang akan datang. Maka ketahuilah bagi semuanya bahwa yang dimaksud sebagai tokoh Wisanggeni dalam lakon wayang itu adalah tiada lain dan tiada bukan adalah rakyat dan umat. Dengan demikian maka akan sampai pada waktunya bahwa dengan segala situasi dan keadaan yang carut-marut tidak karuan ini akan mencapai puncaknya yang disebut dengan tidak terkendali. Jika sudah demikian, maka Wisanggeni Takon Bopo, maka rakyat pun akan bertanya tentang bapaknya negeri. Dan jika semua yang di atas tidak ada yang bisa memberikan jawaban, maka Wisanggeni itu pun akan mengobrak-abrik Kahyangan, maka rakyat itu pun akan mengobrak-abrik istana, sebagai kata lain dari Kahyangan. Selanjutnya, bahwa bagi penikmat kisah wayang, tentu sudah tahu
bagaimana akhir dari kisah tersebut, yaitu Wisanggeni diberitahu tentang siapa bapaknya. Maka dalam kejadian di negeri ini pun, pada akhirnya rakyat akan diberitahu tentang siapa bapaknya, yaitu yang muncul sebagai pemimpin akhir zaman, Sang Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Semua yang kami sampaikan ini sebagai terjemahan makna yang tersirat dalam lakon kisah wayang Wisanggeni Takon Bopo adalah makna yang tersirat terhadap sesuatu yang akan terjadi di bumi Nusantara ini. Dan semua penjelasan yang kami sampaikan itu, kami ringkas dalam kalimat yang singkat, yaitu akan terjadi pengadilan rakyat. Untuk itu kami berpesan kepada semuanya, untuk tetap berhati-hati, menjaga kewaspadaan diri, tetap berjalan dengan hukum yang benar, karena sebab akibat akan kembali pada diri masing-masing. Semoga semuanya mendapatkan keselamatan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kejadian yang singkat, dalam waktu yang dekat, saat munculnya Imam Al-Mahdi di alam dunia lahir atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami katakan dan kami sampaikan bahwa dia, Imam Al-Mahdi itu, adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu an, sebagai ruh yang satu yang Allah tempatkan dalam berbagai kehidupan zaman. Dia tidak asing bagi seluruh sejarah Indonesia, tidak asing pula bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana sejarah Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia, beserta dengan seluruh rakyatnya, adalah sesuatu yang tidak asing baginya. Ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi, sebagaimana yang sudah tercatat dan tertulis dalam kitab Takdir Kehidupan Akhir Zaman, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjuk dan memilih secara langsung kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu an sebagai pemimpin akhir zaman, sebagai khalifah akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, yaitu bapaknya dari negeri Nusantara, Indonesia Raya. Mari kita tunggu detik waktunya, yang insya Allah memang akan segera tiba. Marhaban ya Khalifatullah. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.